Laga Super Clasico yang mempertemukan Boca Juniors dengan River Plate dianggap lebih super daripada El Clasico di Spanyol. Beberapa pengamat sepak bola mengungkapkan jika Super Clasico memang tidak semegah El Clasico, tapi keliarannya merupakan yang klasik dari yang terklasik. Observer Sport Manley menganggap menonton Boca melawan River adalah pertandingan olahraga pertama yang harus dilakukan sebelum mati. Atmosfer Super Clasico secara luas dianggap sebagai yang paling liar di sepak bola. Terlihat dari pertandingan di masing-masing stadionnya selalu spektakuler. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Sebetulnya ada 5 klub lain di Buenos Aires, yaitu Vélez Sarsfield, San Lorenzo, Huracan, Argentinos Juniors, dan All Boys. Tapi pertandingan antara Boca versus River telah melampaui derby Buenos Aires lainnya. Wajar karena Super Clasico mempertemukan dua kesebelasan tersukses di Argentina. Hampir 3/4 dari seluruh warga Argentina merupakan pendukung Boca atau River. Lebih tepatnya 40% pendukung sepak bola di Argentina adalah Boca, sementara River memiliki dukungan dari 33% warga Argentina. Buenos Aires akan terpecah menjadi dua ketika laga ini digelar. Bahkan panasnya atmosfer derby ini bahkan sampai menarik minat sekitar 3/4 masyarakat Argentina. Beberapa wisatawan sepak bola pun rela datang pada pertandingan Super Clasico demi merasakan langsung panasnya derby ini. Masing-masing pendukung kesebelasannya memiliki latar belakang berbeda yang menjadi alasan mengapa atmosfer Super Clasico begitu panas. Ada dua kepentingan kelas masyarakat dan kutub sepak bola Argentina yang berbeda di dalam satu kota ini, yaitu antara si kaum kaya Los Millonarios dari utara melawan kelas pekerja Los Ceneices dari selatan di kota Buenos Aires. Pendukung River berasal dari pusat kawasan elit bagian utara. Julukan Los Millonarios pun memiliki arti kata milioner. Bisa dilihat dari banyaknya universitas dan apartemen mewah yang membuahkan anggapan jika River mendapatkan dukungan dari kaum elit dan terpelajar. Sementara di area pelabuhan identik dengan kelas pekerja, di sana menjadi cikal bakal berdirinya Boca yang berasal dari distrik La Boca. Daerah ini merupakan tujuan bagi para imigran Italia sehingga terjadinya pertukaran budaya. Alhasil bahasa di La Boca terdengar sedikit logat-logat Italia, maka cukup mudah membedakan kedua spotter itu, dengar saja logat bahasanya cara mereka berbicara. Di distrik La Boca itu juga akan serentak mengenakan baju biru bergaris kuning Boca, sementara kaum dari kawasan utara Buenos Aires di distrik Nunes akan mengenakan baju putih garis merah yang menjadi warna kebesaran River. Itulah atribut-atribut yang selalu ada dan hadir dalam laga Super Clasico, sekaligus atribut konflik antara pendukung sepak bola yang sering terjadi di setiap pertemuannya. Lebih gelanya, perseteruan kedua rival tersebut tidak melihat kalangan. Seorang ibu pernah dipukuli segerombolan pendukung garis keras Boca. Kekerasan-kekerasan di luar lapangan itu merupakan sisi lain dari rivalitas tanpa ada batas derby Super Clasico. Seperti tragedi di Puerto do Fe yang terjadi pada 23 Juni 1968. Saat itu terjadi kerusuhan besar antara pendukung Boca dengan River di sektor 12 Stadion El Monumental markas River. Kebencian antara kedua kubu memunculkan kejadian unik ketika River degradasi pada akhir musim 2010-2011. Jelas para pendukung kesebelasan tersebut mengamuk dan membuat kerusuhan sehingga bagian utara kota Buenos Aires diumumkan dalam keadaan darurat oleh Departemen Pertahanan Pemerintahan Argentina. Berbeda dengan reaksi pendukung Boca yang justru sangat bergembira, para pendukung Boca tumpah ke jalanan meskipun di sekitaran distrik Nunes yang sekitar 15 km dari kawasan selatan Buenos Aires. Mereka bergembira merayakan kehancuran River, bersukacita, berkonvoi dan bersenang-senang seakan baru merengkuh juara. Terbaru ini, final Copa Libertadores dibuat menggelora karena derby Super Clasico. Pertandingan itu terjadi setelah Boca mengalahkan Palmeiras dan River mengalahkan Gremio, sehingga dua rival itu bertemu di final Copa Libertadores 2018. Pertemuan Super Clasico ini adalah pertama kalinya di kompetisi paling bergengsi di Amerika Selatan tersebut. Tidak ada yang difavoritkan, ini akan menjadi Super Clasico yang tidak seperti yang lainnya. Sekarang peluangnya 40-50 untuk memenangkan trofi, kata Ramon Abila, penyerang Boca seperti dikutip dari The Guardian. Pertama kalinya juga dalam sejarah 58 tahun, Boca dan River saling berhadapan di final Copa Libertadores. Sebelumnya sejarah pertemuan dua rival ini di laga final hanya sejauh di piala domestik saja. Laga final itu ketika kejuaraan nasional Argentina 1976 dan Supercopa 2017. Di Piala Libertadores, Boca dan River hanya bertemu di fase knockout, terhitung sebanyak 3 kali, yaitu ketika di perempat final tahun 2000, semifinal 2004, dan babak 16 besar 2015 Copa Libertadores.
Leg pertama pertandingan final Copa Libertadores 2018 pun berakhir dengan hasil imbang 2-2 di Stadion La Bombonera, kandang Boca pada 12 November 2018. Kemudian waktunya untuk pertandingan leg kedua di Stadion El Monumental dan neraka pun dimulai. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.